Pasukan elit AS siap perang lawan Rusia di Ukraina. Their lives as Russian forces open fire on them in the once peaceful streets of the now Russian-occupied Ukrainian city of Kherson. Blood spills on the street as people try to help a man struck by the gunfire. In the Ukrainian capital of Kyiv, flames and smoke rise from the rubble of what was once a bustling shopping mall. A lethal Russian airstrike has now... The magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready. There's still much more we need to do to have the confidence that we've locked our digital doors, particularly for the critical services Americans rely on. A Ukrainian officer there says bombs are falling every 10 minutes. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky says the city is being reduced to ashes. Fighting around Mariupol is fierce, but remains at this point isolated. It remains a high priority for Russia because it would provide President Putin with a land bridge to Crimea and cut off Ukraine. Divisi Lintas Utara 101 Angkatan Darat AS yang merupakan pasukan elit Amerika Serikat siap memasuki Ukraina jika perang Rusia-Ukraina meningkat atau serangan terhadap negara anggota NATO. Hal ini dilansir dari laporan CBS News yang mengutip staf komando divisi tersebut, "Kami siap mempertahankan setiap inci tanah NATO," kata Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal John Lubas. Komandan Tim Tempur Brigade Kedua Kolonel Edwin Metaides mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke Rumania telah mengamati dengan cermat pasukan Rusia. Secara keseluruhan sekitar 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Front Campbell, Kentucky telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur NATO. Menurut CBS News, para komandan mengatakan berulang kali bahwa mereka selalu siap untuk bertempur malam ini. Mereka berada di sana untuk mempertahankan wilayah NATO. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap NATO, pasukan itu sepenuhnya siap menyeberangi perbatasan ke Ukraina. Kami siap untuk mempertahankan setiap inci tanah NATO, kata Lubas kepada CBS News. Metaides mengatakan bahwa dia dan pasukannya adalah pasukan Amerika yang paling dekat dengan pertempuran di Ukraina. Mereka mengklaim telah mengawasi dengan cermat pasukan Rusia dan berlatih melawan mereka. Itu membuat kami tetap waspada. Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut invasi tersebut sebagai operasi militer khusus berdasarkan permintaan dari Kepala Republik Donbas. Sebagai tanggapan, Barat memberlakukan sanksi besar terhadap Rusia. Selain itu, negara-negara Barat memberikan senjata dan peralatan militer ke Ukraina yang dinilai totalnya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ukraina hancur diserbu Rusia, Uni Eropa beri bantuan 275 triliun rupiah. Uni Eropa akan memberi bantuan kepada Ukraina sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 miliar rupiah per bulan tahun depan. Dana ini untuk membantu Ukraina menjalankan pemerintahannya dalam melawan pasukan Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara kepada 27 pemimpin nasional Uni Eropa membahas dukungan terhadap Ukraina pada hari kedua pertemuan puncak di Brussels pada Jumat 21 Oktober 2022. Dia mengatakan bahwa Uni Eropa sejauh ini telah memberi Ukraina 19 miliar euro pada 2022. Sangat penting bagi Ukraina untuk memilih aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan stabil, katanya. Ia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan dana rutin setiap bulan sebesar 3 hingga 4 miliar euro untuk kebutuhan dasar. Mengenakan pin kerah di Ukraina kuning dan biru, von der Leyen mengatakan pada konferensi pers bahwa Uni Eropa akan membiayai 1,5 miliar euro per bulan dari jumlah yang dibutuhkan itu. Sisanya diharapkan akan berasal dari Amerika Serikat dan lembaga internasional. Total dana tahun depan akan mencapai 18 miliar euro atau setara dengan 275 triliun rupiah. Jumlah yang dapat diandalkan Ukraina dengan aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi, ujarnya. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada para pemimpin Uni Eropa melalui tautan video. Dia mengatakan rudal Rusia dan pesawat tak berawak Iran telah merusak sepertiga infrastruktur energi Ukraina saat musim dingin mendekat. Rusia juga memprovokasi gelombang baru migrasi warga Ukraina ke negara-negara Uni Eropa, kata Zelensky.
Teror Rusia terhadap fasilitas energi kami bertujuan untuk menciptakan sebanyak mungkin masalah listrik dan panas di Ukraina pada musim gugur dan musim dingin ini, sehingga sebanyak mungkin warga Ukraina pindah ke negara Anda. Von der Leyen mengatakan Uni Eropa juga sedang mencari cara untuk membantu Ukraina membangun kembali pasokan air dan listrik. Zelensky meminta bantuan Uni Eropa untuk sistem pertahanan udara dan rudal, serta sanksi baru terhadap Rusia dan Iran yang lebih kuat. Iran dituding memasok drone untuk digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terbatas pada Iran atas hal itu, namun tetapi negara-negara anggota Uni Eropa tak semuanya sepakat akan pemberian sanksi terhadap Rusia. Polandia dan 3 negara Baltik mengusulkan pelarangan impor berlian dari Rusia dan menghapus perdagangan baja lebih cepat. Namun Belgia dan Italia termasuk di antara negara yang menentang langkah-langkah ini. Hungaria menentang sanksi Rusia secara umum, sementara Jerman dan Prancis mengatakan tindakan saat ini sudah jauh. Zelensky mendesak Barat untuk memperingatkan Rusia agar tidak meledakkan bendungan besar yang dapat membanjiri sebagian besar wilayah selatan Ukraina. Dia juga meminta lebih banyak bantuan pada konferensi internasional di Berlin Selasa depan yang didedikasikan untuk rekonstruksi Ukraina. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengatakan bahwa jumlah aset yang dibekukan sekitar 300 miliar euro, namun Jerman dan negara lainnya telah memperingatkan bahwa penyitaan aset itu kemungkinan ilegal. Divisi Lintas Utara 101 Angkatan Darat AS yang merupakan pasukan elit Amerika Serikat siap memasuki Ukraina jika perang Rusia-Ukraina meningkat atau serangan terhadap negara anggota NATO. Hal ini dilansir dari laporan CBS News yang mengutip staf komando divisi tersebut, kami siap mempertahankan setiap inci tanah NATO, kata Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal John Lubas. Komandan Tim Tempur Brigade Kedua Kolonel Edwin Metaides mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke Rumania telah mengamati dengan cermat pasukan Rusia. Secara keseluruhan sekitar 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Front Campbell, Kentucky telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur NATO. Menurut CBS News, para komandan mengatakan berulang kali bahwa mereka selalu siap untuk bertempur malam ini. Mereka berada di sana untuk mempertahankan wilayah NATO. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap NATO, pasukan itu sepenuhnya siap menyeberangi perbatasan ke Ukraina. Kami siap untuk mempertahankan setiap inci tanah NATO, kata Lubas kepada CBS News. Metaides mengatakan